Satu, dua, tiga, empat. Please come now. I think I'm falling on the road. I think it's safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I yell back when I hear thunder, but I'm down to one last breath. And really, let me say, itu adalah lagu dari One Last Breath, ya, lagunya Creed. Ini menceritakan, ini artinya satu napas terakhir. Jadi dia minta tolong, saya mau jatuh, saya pegangan apa saja yang bisa saya pegang, nggak ada jalan kemana-mana, saya mau melarikan diri nggak bisa. Ketika ada halilintar, ada geledek, saya membalas jeritannya, wah gitu. Tapi saya udah jatuh. Itu, jadi satu napas terakhir. Salam dulu untuk Mbak Fatul Jannah, Mas Agis Nizomi, dan Amin Hairullah. Ini ketiga-tiganya dari Kalsel, Kalimantan Selatan, Banjarmasin ibu kotanya. Selanjutnya untuk Mbak Denis Putri Solo ini, dan Husna Iin Zaulia dari Rembang, Mbak Pina Gudang Rejo Solo Raya, Pak Husen, Ustadz Husen Sayung. Sayung ini dekatnya Demak, jadi sebelah timurnya Semarang, bersama-sama dengan Mas Taufikur Rahman, Mbak Ria Toroh itu di Grobogan, Jawa Tengah, Mbak Ratna Intan Sari, Talukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Mas Rosak ini adalah subscriber pertama saya. Terima kasih Mas Rosak. Ini dari Sukolilo Pati. Mbak Isda Sumita dari Landak, Kalimantan Barat. Saya pernah ke sana. Lainatul Hasanah ini. Halo Lain. Bareng sama Mbak Titik Nur Farida ini, satu desa, Rembang, di Sumber desanya namanya. Dan yang terakhir, Mas Helmet Rahmat, ini Sulang, Rembang. Nah, teman-teman, Die Hard itu adalah, kalau arti harfiahnya adalah mati keras, Die Hard ya. Tapi ini sebuah film yang disimpulkan menceritakan adanya peluang yang luar biasa dalam lingkungan yang terbatas. Jadi kesempatannya sempit sekali. Jadi peluang yang luar biasa, oke, dalam lingkungan yang terbatas. Ya mirip tadi lagu tadi, One Last Breath. Nah, bahkan film ini menjadi film yang menginspirasi film-film action berikutnya, antara lain
Speed, Keanu Reeves yang dalam bus yang ada bomnya itu. Die Hard with Vengeance, itu sambungannya. Live Free or Die Hard 1997. Jadi hidup bebas atau meninggal dengan keras. Live Free or Die Hard. Kemudian ada lagi A Good Day to Die Hard. Hari yang baik untuk mati yang keras. Nah, setelah saya simak film Die Hard ini, itu memang ada dua hal. Yang pertama, ceritanya film itu sendiri, itu Die Hard ya, yaitu peluang luar biasa dari kesempatan yang sangat kecil, terbatas. Juga pembuatan filmnya ini sendiri, itu kenapa? Karena Bruce Willis itu dicibiri di sini sih oleh Arnold Schwarzenegger dan Sylvester Stallone. Karena Bruce Willis itu diberi gaji tertinggi pada saat itu, yaitu 5 juta US dollar. Di mana menurut Arnold dan menurut Sylvester, ini adalah investasi yang sangat buruk. Jadi mengundang kontroversi di antara dunia perfilman. Mereka berdua juga underestimate Bruce Willis. Ekspektasinya rendah lah, paling nggak laku nih film ini. Jadi benar-benar dalam tekanan juga Bruce Willis ini menjadi aktor Die Hard ini. Nah, sekarang hasilnya ternyata 140 juta US dollar masuk menjadi film yang terlaris ke-10 pada zamannya dan meraih Academy Award dengan 4 nominasi dan menjadi film aksi terhebat. Bayangin teman-teman. Nah, kalau ceritanya itu adalah menyelamatkan istri yang disandra teroris. Disandranya di gedung langit, pencakar langit, Nakatomi Plaza di Los Angeles, California. Sementara Bruce Willis itu diperankan di sini. Dia bekerja di New York. Dia jadi polisi di New York. Ya, kota yang beda lah, luar kota ya. Dengan LA, California. Itu dia mau menjenguk istrinya. Istrinya bekerja di Hotel Nakatomi Plaza. Nah, waktu Bruce Willis sudah terlanjur masuk gedung, itu hotel ini sudah dikuasai oleh teroris. Sementara polisi kewalahan dan akhirnya Bruce Willis menangani pembebasan Sandra ini sendirian. Jadi peluangnya sangat kecil sekali, tapi Bruce Willis berhasil menyelamatkan istrinya. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita semua, saya dan Anda, mengalami hal-hal yang sangat terbatas? Uang nggak ada, waktu nggak ada, kemampuan biasa-biasa aja, tapi kita ditarget untuk menjadi orang hebat. Kita ditarget untuk menjadi orang yang bagus, ya. Atau situasi-situasi darurat. Istri mau melahirkan, sopir libur, Anda sendirian di rumah sakit jauh. Apa yang Anda lakukan? Anda sedang miskin, tapi Anda harus sedekah. Gimana caranya? Anda dikejar target di kantor, ya, segala-galanya terbatas, fasilitas terbatas.
Atasan-atasan yang Anda tanya, nggak ada yang jawab. Apa yang Anda lakukan? Jadi intinya adalah peluang yang luar biasa dalam kondisi yang serba terbatas. Itu sering kita mengalami hal itu. Kita harus kuliah sampai selesai. Padahal orang tua kita miskin. Apakah kita harus mundur? Kita mau menikah, masih karyawan kontrak. Sedangkan keluarga istri ingin mempercepat proses pernikahan. Apakah Anda harus mundur? Jadi kesempatan yang sempit dalam kondisi yang terbatas. Kadang-kadang umur sudah mendekati expired, tapi Anda harus kerja keras. Jadi sekali lagi, peluang dalam lingkungan yang terbatas, kesempatan dalam kesempitan. Tapi bukan konotasi jelek ya, bukan konotasi jelek, tapi kesempatan yang ada dalam kesempitan kita. Sarro badoro. Bersedekah yang baik adalah dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Ali Imran 134. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.